Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang video pembelajaran, yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 4. Sebelum ibu melanjutkan menjelaskan video pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu mengenai jenis pantun dalam sebuah prosesi adat pernikahan, siswa dapat menjelaskan isi pantun. Yang kedua, dengan membaca teks tentang interaksi manusia, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Ketiga, dengan kegiatan membaca teks tentang mengenai perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat. Adapun yang kita bahas materi pada hari ini yaitu pertama pantun, yang kedua interaksi manusia, yang ketiga hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ayo anak-anak, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai menonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Termasuk jenis pantun apakah pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan? Ada yang tahu anak-anak ibu? Iya, benar. Jadi pantun yang disajikan sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun sukacita. Alasannya karena pantun tersebut menggambarkan kegembiraan, baik kegembiraan pembaca maupun pendengar. Lanjut, di benak Lina muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara balas pantun? Tentang budaya yang ia pelajari bahwa di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat lain melalui interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena berupa faktor seperti berikut. Pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jenis akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancar mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antara wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah, transmigrasi atau migrasi spontan. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Yang kelima,
Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Lokasi representasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dilokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimbangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Jadi dapat kita simpulkan bacaan di atas, yaitu interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya daerah yang lain, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hidupnya. Adapun contoh upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai dan daerah pegunungan. Yang di daerah pantai, yang pertama melestarikan terumbu karang, yang kedua melestarikan hutan bakau, yang ketiga melakukan modernisasi peralatan penangkapan ikan, yang keempat membangun tempat wisata di daerah pantai. Adapun contoh daerah pegunungan, yang pertama membangun bendungan dan waduk, melakukan pemajaan tanaman perkebunan, melestarikan hutan pegunungan. Interaksi antar manusia pasti selalu terjadi, dalam keluarga kecil pun sering terjadi. Sebagai contoh, saat Lina menonton televisi, tiba-tiba Ibu Lina meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Ibu Lina akan berbelanja untuk persiapan pertemuan warga RT 01 nanti malam di rumahnya. Lina pun siap menjaga adiknya. Ibu Lina sudah sampai di rumah. Ibu Lina dibantu Lina mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Warga masyarakat mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua warga RT 01 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Oleh karena itu, semua warga RT 01 berhak ikut serta menentukan jam belajar masyarakat. Keputusan bersama atas jam belajar masyarakat mengingat semua warga masyarakat RT 01 dan orang-orang yang berada di lingkungan setempat. Artinya, semua warga wajib memenuhi persatuan yang dibuat bersama. Dalam uraian di atas terdapat kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa perbedaan dari ketiga kata tersebut? Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Silakan kamu pahami satu persatu dalam uraian berikut. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun contoh hak warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mendapatkan pelindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah suatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun contoh-contoh kewajiban warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan
tempat tinggal. Yang ketiga, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang kependudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban, warga masyarakat adalah suatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Itulah tadi pelajaran kita, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.